yang ada adalah mitra kerja. Oleh karenanya ketika saya bekerja, saya terapkan bekerjalah dengan hati, dengan sepenuh hati, hati-hati, tapi tidak sesuka hati. Insya Allah itu akan membawa kita ke surga. Waktu saya masih badannya kecil, lalu saya ngajar anak muridnya laki-laki semua. Ada yang udah berbulu, udah berbulu kakinya, karena kan dulu SMP pakai celana pendek, nggak kayak sekarang kan, pakai gelang baru gede-gede. Lagi-lagi saya disuratin sama anak karena saya badannya kecil, anak murid laki-laki semua SD gitu loh. Kamto Cahangan, apa kabar? Aduh, ayo ikut ke ruangan saya yuk. Ini loh, Kamto Cahangan nih. Ini ruangan kita untuk belajar persiapan PMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sungkawati, Kepala SMP Negeri 4 Kota Bekasi, bertemu dengan Kamto Cahangan yang keren-keren. Para sobat, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen untuk channel Kamto Cahangan supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Kamto Cahangan, mau denger nggak riwayat saya kenapa saya sampai jadi guru seperti ini? Begini, setelah saya lulus SMA, saya nih gini-gini alumni SMA 1 loh. Dulu SMA negeri cuma satu-satunya. Tidak ada SMA 1, 2, 3 di Bekasi, SMA satu-satunya. Saya alumni di situ tahun 1985. Setelah lulus, saya tuh terkesan ingin masuk STAN. Karena cita-cita saya ingin menjadi seorang pegawai bank. Kenapa pengen jadi pegawai bank? Karena saya pikir kalau kerja di bank tuh duitnya banyak. Jadi saya banyak uang, saya bisa bantu orang tua, bisa bantu saudara. Itulah yang menjadi angan-angan saya itu ketika saya lulus SMA. Lalu ada teman saya tuh namanya Imam Subekti. Nah kalau nggak salah sekarang jadi guru deh di Kabupaten Bekasi itu, Pak Imam. Dia ngajak saya, yuk kita masuk ke GSMTP di Pasar Minggu. Masuklah saya ke PGSMTP. Saya nggak tahu PGSMTP itu apa, belajarnya itu apa, saya nggak tahu. Yang penting saya masuk aja daripada saya jadi pengangguran. Akhirnya saya masuklah PGSMTP. Lalu ada tugas bikin satpel. Satpel itu satuan pelajaran, kalau sekarang disebutnya dengan RPP. Nah, saya nggak tahu bagaimana sistematika satpel itu. Lalu saya mintalah petunjuk, datanglah saya kepada guru saya itu namanya Pak Adang. Hai Pak Adang, saya sedang menyebut-nyebut nama Bapak nih, tapi rasa syukur saya bertemu dengan Pak Adang yang mengarahkan saya jadi guru seperti sekarang ini. Nah kemudian setelah lulus saya PGSMTP, saya mengajar di Tunas Harapan, lalu saya diminta kuliah lagi kamu Neng gitu. Ya saya kuliah lagi, saya ambillah ke IKIP Jakarta dan alhamdulillah tahun 94 sarjana saya sudah ada di tangan saya, dan bersamaan dengan proyek ikatan dinas karena IP saya alhamdulillah ya teman-teman, wah membanggakan deh IPK saya itu waktu itu. Akhirnya lolos ikatan dinas, saya lolos pegawai negeri dan alhamdulillah SK pegawai negeri sampai sini. Tapi ada cerita lagi yang unik. SK saya itu jatuhnya di sono tuh, di Indonesia Timur.
tepatnya di SMP Yapis Manokwari. Guru-guru Manokwari dulu kita bersahabat sebetulnya ya, tapi karena pertama jauh, kedua saya waktu itu pas menikah, jadi sama suami saya tidak diberi izin, yang akhirnya diurus sampailah saya ke SMP Tunas Harapan sebagai guru DPK. Nah, dengan saya menjadi guru DPK di Tunas Harapan itu jajaran bapak-bapak guru yang memotivasi luar biasa. Padang terima kasih, keluarga Pak Juju Juwanta, keluarga Pak Neno Taruno, terima kasih, mudah-mudahan keluarganya mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Candrabaga saya dibawa oleh Bu Musliah ke SMP Sejahtera. Nah, dengan harapan saya kan udah punya NIP tuh dari Ikatan Dinas. NIP saya belum ada tempatnya karena waktu itu masih karena SK-nya adanya di Manokwari. Dari Sejahtera saya dibawa juga oleh Pak Ahmad Suraidi almarhum ke ST. Waktu itu namanya ST. Nah, akhirnya ST itu berkembang lah jadi SMP pada ST. Terus jadi SMP Plus, jadi SMP Keterampilan. Lalu jadi SMP 12, namain sendiri waktu itu teman-teman di ST itu. Dikmenum sudah tidak membuka SMP umum, akhirnya saya dibawalah ke SMP Tunas Harapan, di situ sebagai guru negeri yang diperbantukan sampai dengan tahun 1999. Nah, dari Tunas Harapan baru saya nyebrang ke SMP Negeri 12 Bekasi yang ada di Galaksi. Di bulan Desember 1999 pindahlah saya ke SMP Negeri 12 Bekasi, letaknya di Galaksi. Saya datang ke situ, saat itu kepala sekolahnya adalah Bapak Muhammad Ridwan yang sekarang sebagai staf ahli di pemerintah Kota Bekasi. Assalamualaikum Pak Ridwan, apa kabarnya? Kemudian saya jadi guru di SMP Negeri 12. Saya diberi kepercayaan oleh Pak Ridwan pertama untuk mendirikan drum band. Nah, drum band SMP Negeri 12 Bekasi saya yang mendirikan, saya yang memberi nama, berprestasi sampai sekarang. Alhamdulillah berkah banget. Lalu Pak Ridwan juga memberi kepercayaan saya untuk pembinaan anak-anak. Waktu itu saya ingat banget deh, masih Bu Nunung yang petugas di BP3 AKB. Bu Nunung itu mengajak saya, dia punya program tentang kesejahteraan anak dengan bagaimana anak-anak itu bisa lebih baik. Akhirnya bersama Bu Nunung membentuklah yang namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Dan alhamdulillah hanya SMP 12 yang punya PIKR, sekolah lain masih belum. Kemudian seiring dengan waktu, saya di SMP Negeri 12 itu ada hal yang menarik sesama guru. Gurunya oke, kita udah menjadi sebuah keluarga. Kemudian sekolah yang tadinya satu shift, yang sekolahnya juga ya sekarang sampai keren banget, berakhir tahun 2015. Banyak sekali peninggalan dari SMP Negeri 12, drum band, PIKR, lalu seragam SMP 12 yang khusus hari Jumat itu. Alhamdulillah sama dengan Bu Misna, waktu itu kita mengurus koperasi, kita mendesain baju. Thanks for channel Kamto Cah Anon. Semoga semakin berkembang dan semakin sukses. Jangan lupa like and subscribe, oke? Kemudian masuk di eranya Pak Kusmaidi, saya dimotivasi lagi untuk drum band dimajukan. Sampai dengan Bu Yuli terima kasih. Saya diberi kepercayaan untuk membina kesiswaan, jadilah sebuah program yang namanya PIKR. Di situ juga selain Bu Yuli ada Bu Nur Arifah yang memang sangat menginspirasi saya sebagai pimpinan.
Kemudian saya berkarya di SMP 12 sampai terbit buku Tata Tertib Siswa, bagaimana saya mendirikan disiplin anak-anak SMP 12 yang sampai saat ini alhamdulillah SMP Negeri 12 itu dikenal dengan disiplinnya untuk wilayah, khususnya untuk wilayah Bekasi Selatan. Masih muda, badan kecil, nggak aneh kalau malamnya tuh diapelin anak murid, disuratin anak murid, karena antara guru dengan murid nggak ada bedanya, sama-sama kecil, sama-sama muda. Usia saya tuh ya paling nggak 20 sampai 22 tahun lah ketika saya menjadi guru untuk yang pertama kali di SMP Chandra Braga Bekasi. Ketika ada teman saya kecelakaan, kan dibawa ke rumah sakit Harum tuh, lalu saya menjenguk. Lalu ada seorang dokter yang salaman sama saya, cium tangan, kan saya bingung siapa ini gitu. Ternyata dia bilang, "Ibu ingat nggak sama saya? Dulu kan ibu yang motong rambut saya di belakang ini," gitu kan. Barulah saya ingat, oh iya, yang saya ingat tuh yang potong entah namanya Ferdi, entah namanya Ferianto, itu saya lupa deh tuh. Mudah-mudahan di antara itu dua-duanya jadi dokter. Lalu ada yang kedua, ketika saya lagi fotokopi, ada berdiri seorang anak muda yang ganteng, tinggi, putih. Ternyata dia alumni saya yang dulu tuh badernya kayak kira-kira. Namanya itu adalah Danu. Nah, ternyata dia bilang dia itu menjadi nahkoda kapal. Katanya sehari-hari saya ada di laut, Bu. Kemudian saya lihat juga ada banyak anak-anak 12 itu yang lulusan dari UI, kemudian dari Gajah Mada. Dia Arioni, dia bercerita, dia mensupport kepada saya, "Bu, kalau memang nanti ibu pindah kemana-mana supaya nanti memberikannya." Kemudian 2015 tanpa disangka-sangka, terus saya diminta CV tentang perjalanan hidup sebagai guru. Ketika saya sampaikan CV itu kepada kepala sekolah, kata kepala sekolah waktu itu Bu Yuli, "Bu Hati punya peluang besar untuk menjadi kepala sekolah. Ayo daftar, ayo daftar, ayo daftar." Di bulan Februari 2016 ditempatkan di SMP Negeri 35 Bekasi. Guru-guru SMP 35 saya sedang di sini dan menyebutkan nama 35 yang menurut saya kesan pertama loh. SMP 35 itu bersama teman-teman di sana indah, dan alhamdulillah di situ ada kenang-kenangan kita ya. Antara lain ada kan toko koperasi yang kita bangun bersama, kemudian ada taman yang kecil-kecil, lapangan olahraga ya untuk badminton. Pak Arif, dulu ada Wiwit, ya ada Pak Asep, kemudian banyak, saya nggak ada nyebutin satu-satu nih, banyak. Pokoknya saya sangat sayang kepada guru-guru 35, maju terus. Kemudian saya setahun 2 bulan saya di SMP 35, lalu mendapat kembali lagi saya ke kampung halaman SMP Negeri 12. Saya masuk SMP Negeri 12 bulan Juni 2017. Saya sangat sedih waktu saya kembali ke SMP 12, kaki saya itu lagi patah. Patah karena jatuh, tertimban keramik pula, akhirnya saya gigit, nggak bisa jalan. Bayangin, saya pertama masuk SMP 12, saya didorong pakai kursi roda, disambut dengan teman-teman SMP 12 dengan air mata gembira, air mata sedih, dan berbagai macam lah. Di situ saya hadir ke SMP 12. Perlahan-lahan saya mampu memimpin di SMP Negeri 12 sehingga banyak prestasi yang saya raih. Kurang lebih di bidang non-akademik itu ada hampir 200 prestasi di bidang non-akademik, baik itu olahraga, seni, pramuka, paskibra, PMR, banyak. Kemudian yang akademik nih, yang top banget, itu ada anak saya yang juara 3 dapat perunggu matematika tingkat internasional, nggak tanggung-tanggung. Nah, itu yang paling
selalu saya banggakan ketika anak-anak saya, guru-guru saya tersenyum. Itulah menjadi kebanggaan saya selaku kepala sekolah. Dari SMP Negeri 12 saya berakhir pertengahan Oktober ya, Oktober 2020. Saya di SMP 12, tibalah saatnya saya di sini di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Dan mudah-mudahan SMP 4 Kota Bekasi juga akan lebih baik dari sekolah-sekolah yang lain di tingkat Kota Bekasi. Insya Allah, mohon doanya. Visi 12 datang, berjuang dan menang. Itu konsepnya. Sehingga termotivasi anak-anak, apapun bentuk kegiatannya, kejuaraan alhamdulillah banyak kita raih. Baik itu di bidang akademik, non-akademik. Menerapkan disiplin, kemudian menerapkan ekskul, ada pembinaan karakter anak-anak. Setiap pagi anak-anak tadarus bersama-sama. Saya mau duduk aja di lapangan walaupun sendiri, teman-teman datang menghampiri, kita sama-sama tadarus. Satu konsep buat saya kepada anak-anak, jadilah anak yang mengenal akan Tuhannya. Saya sebagai guru, saya lebih senang anak bisa mengubah karakter lebih baik walaupun nilai mata pelajarannya kurang bagus. Saya lebih suka anak yang nilai matematika katakanlah kurang bagus, tapi dia berakhlak mulia, itu saya acungkan jempol. Tapi saya sangat tidak suka matematika 100 tapi anak itu punya karakter yang kurang bagus. Karena pada diri saya yang terpenting adalah mengubah karakter anak dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu. Lalu untuk kepada guru, setelah saya menjadi kepala sekolah, yang saya tanamkan adalah bahwa saya jadi kepala sekolah bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya ingin mentransformasi ilmu pengalaman kepada guru-guru sehingga menjadi guru yang disenangi oleh anak-anak. Kalau anak-anak senang kepada guru itu insya Allah pelajaran juga akan masuk. Saya jadi kepala sekolah, melihat guru-guru tersenyum itu menjadi satu kebanggaan dibanding saya mendapat predikat sebagai kepala sekolah teladan. Nah, bukan nyombong juga sih ya. Pernah juga sih saya mendapat juara 2 kepala sekolah berprestasi untuk tingkat Kota Bekasi. Kemudian sekarang guru saya waktu saya di SMP 12 ada guru saya mendapat juara 3 sebagai guru berprestasi. Kemudian bersamaan dengan saya pindah ke SMP 4, ada guru saya yang diangkat menjadi kepala sekolah. Selamat Pak Hendrik, sudah jadi kepala SMP Negeri 45. Keren. Itu adalah menjadi kebahagiaan luar biasa bagi saya dibanding saya mendapat predikat sebagai kepala sekolah terbaik. Saya lebih senang melihat guru-guru saya tersenyum, sehingga terjadilah yang namanya pohon amalan ibadah kita. Guru kita bisa menerapkan kebaikan kepada anak-anak, anak-anak menjadi lebih baik, maka pahalanya itu melimpah kepada guru kita, melimpah juga kepada kita. Insya Allah semua akan menjadi berkah. Kamto Cah Angon, perjalanan saya ketika saya duduk sebagai kepala SMP Negeri 12 Bekasi, yang pertama kali di akhir 2017 saya buat gebrakan sebuah acara yang namanya pengukuhan sekolah ramah anak. Dan alhamdulillah dihadiri oleh Pak Wali Kota, dihadiri oleh Kepala Dinas DP3A, dihadiri oleh Kepala Dinas LH, pejabat kecamatan, kelurahan, hadir semua di SMP Negeri 12 dalam rangka pengukuhan sekolah ramah anak. Dan di situ adalah pilot project tingkat SMP sebagai sekolah ramah anak di Kota Bekasi. Kemudian di 2018 perjalanan saya itu adalah prestasi-prestasi anak yang tertinggi adalah di bidang akademik. Anak mendapat peringkat 3 membawa perunggu untuk mata matematika di Singapura. Kemudian untuk yang non akademik
untuk juara Asia Eropa, juara tingkat nasional, bahkan sampai dengan tingkat Kota Bekasi. Di 2018 itu kurang lebih kita punya 100 piala, penghargaan, dan hadiah-hadiah yang lain. Lalu di 2019 kembali saya membuat di 2018 ada juga kita menggalang yang namanya kegiatan Gebiar Ekskul. Ini adalah kegiatan yang booming di anak-anak pramuka. SMP 12 menyelenggarakan Gebiar Pramuka, Gebiar Ekskul namanya, lebih khusus untuk lomba pramuka Paskibra PMR. Dan ini bergulir selama 2 tahun sekali. Nah, 2019 kembali kami mempunyai satu kegiatan yang memberikan anak-anak itu supaya terinspirasi, termotivasi, berkreasi dengan adanya acara Go Green. Nah, Go Green di 2019 itu saya mengangkat tema SMP 12 menuju sekolah sehat. Lagi-lagi alhamdulillah Pak Wali Kota menghadiri, Kepala DP3A juga menghadiri, dokter puskesmas dari Dinkes juga alhamdulillah menghadiri dari kecamatan, sehingga dinobatkanlah SMP 12 sebagai sekolah menuju sehat yang deklarasinya ditandatangani langsung oleh Bapak Wali Kota. Lalu selama 2019 itu alhamdulillah prestasi-prestasi kami raih, dan terakhir sebelum menjelang Covid, anak kami itu juara 1 Eropa untuk pencaksilat dan juara 2 tingkat kota untuk paduan suara. Alhamdulillah, sehingga moto Vini Vidi Visi melekat pada anak-anak kami dan pada guru-guru kami. Datang, berjuang, insya Allah akan menang. Begitu Cah Angon. Selanjutnya nih Bapak Ibu guru, kalau kita membimbing, mau mengubah karakter anak-anak, yang harus kita tanamkan adalah bahwa anak didik kita itu adalah anak kandung kita. Jangan sekali-sekali anak itu dipukul atau dimarahi. Kalau orang tuanya marahin, lalu yang sekitar rumah juga marahin, gurunya juga marahin, lah anak ini mau kemana larinya? Makanya kita mah jadi guru, jangan marahin dulu. Coba dikaji dulu permasalahan apa yang ada pada anak itu. Kalau anak dari yang kurang baik menjadi lebih baik, itu adalah ladang amal ibadah kita. Makanya pantaslah kalau orang bijak mengatakan yang masuk surga adalah guru duluan. Makanya awalnya saya tidak pernah punya cita-cita jadi guru, tapi sekarang saya sangat mencintai jadi guru. Luar biasa nikmatnya jadi guru. Anak-anak tersenyum, anak-anak bergembira melihat anak yang berprestasi, melihat anak yang sudah duduk sebagai pejabat. Masya Allah, tidak ternilai bahagianya saya itu menjadi seorang guru. Sip. Lanjut, bagi guru-guru saya yang akan menjadi kepala sekolah, saya mendoakan semoga cepat menerima kepercayaan sebagai kepala sekolah. Cuma tips dari saya. Yang pertama adalah keteladanan. Keteladanan kita sebagai pimpinan, mulai dari tutur kata, mulai dari berpakaian, kemudian ketika kita menyapa, ketika kita menerapkan statement-statement kita, ketika kita memberikan pengawasan kepada guru-guru. Nah, semuanya itu perlu keteladanan. Lalu yang kedua, berpikir positif, terapkan positif thinking, terapkan komitmen dalam bekerja. Satu lagi, komunikasi sangat penting. Jangan diam sendiri, jangan apa-apa mau sendiri, jangan jadi pimpinan yang diktator, gak bagus gitu. Oke? Terima kasih channel Kamto Cah Angon. Jangan lupa
subscribe, like, share, dan komen. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, para sobat, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen untuk channel Kamto Caangon supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih.